Jadi, tujuan kami di sini adalah melakukan observasi dan wawancara untuk memenuhi tugas pengantar ilmu administrasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Pontianak. Nah, apa sih Dinas Lingkungan Hidup itu? Jadi, instansi Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengelola dan melestarikan lingkungan hidup di tingkat pusat maupun daerah dengan tugas seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita wawancara salah satu pegawai yang ada bekerja di sini. Hai, kami dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjung Pura Pontianak. kami dari kelompok 7. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Saskia Widianti. Saya dari Universitas Tanjung Pura, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari jurusan Administrasi Publik. Di sini saya izin mewawancarai Ibu dalam rangka analisis sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan serta penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Sebelum saya mewawancarai Ibu, nama Ibu siapa ya, Pak? Nama saya Rahmi Diani, biasa dipanggil dengan Bu Ami. Kami di bidang P2KLH atau bidang penataan dan pengembangan kapasitas. Di sini salah satu kegiatan kami emang ada menerima pengaduan dan menyelesaikannya. Oke. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana alur pelayanan dan mekanisme kerja di instansi ini? Apakah sudah jelas dan transparan? Oke, mekanisme di sini kami semua kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Jadi semua di situ jelas tahap-tahapan kami melaksanakan kegiatan jelas di situ. Jadi kalau memang siapapun melaksanakan, jadi harus menyesuaikan dengan standar operasional yang ada. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana implementasi kebijakan perizinan lingkungan dibandingkan dengan aturan yang tercantum dalam regulasi seperti misalnya Undang-Undang PPLH atau Perda Lingkungan? Oke, untuk memang semua kegiatan kita harus berdasarkan peraturan yang ada. Yang tertinggi kan dari undang-undang ya, undang-undang yang kami gunakan di sini kan Undang-Undang nomor 32 untuk pengelolaan lingkungan. Nanti ada turunannya. Jadi kalaupun kesesuaian yang kami gunakan, kami ada turunannya seperti kita menggunakan Perda Tibum atau Perda turunan dari peraturan pemerintah atau peraturan kementerian. Jadi untuk teknisnya ada kami buatkan peraturan daerah yang ada. Berarti semua itu tuh emang dari peraturannya dulu ya Bu, nggak bisa asal gitu. Iya, semua kita berdasarkan peraturan. Kalau tidak, kita akan kalau pengaduan ini kan bermacam-macam ya. Kalau tidak sesuai aturan, ada aja yang menyalahkan kita. Jadi semua harus berdasarkan peraturan yang ada. Untuk pertanyaan ketiga, apakah mekanisme pengawasan pasca izin berjalan efektif dan konsisten? Oke, itu balik lagi ke SOP tadi ya. Kalau izin sudah keluar, pasti ada tim pengawasan di kami. Tim pengawasan itu terdiri dari pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH). Itu wajib, soalnya kalau di lain dari itu jabatannya nggak bisa sampai melakukan penindakan. Jadi di sini kami melakukan pengawasan dan pembinaan perizinan yang keluar. Dari perizinan itulah kita awasi untuk pengelolaan lingkungan hidupnya, perizinan apa yang udah dipenuhi. Nah, itulah dasar-dasar semuanya untuk melakukan pengawasan sesuai izin yang udah diterbitkan. Lalu Bu, pertanyaan terakhir, apa langkah yang dilakukan untuk memastikan penanganan pengaduan lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta kelestarian lingkungan? Oke. Langkah-langkah kalau kami di sini, kami sebenarnya ada
penerima pengaduan itu adanya di sekretariat. Sekretariat penerima pengaduan itu bisa dari langsung dari pengadunya, bisa lewat sosial media, WA juga bisa gitu, IG bisa. Kami punya aplikasi e-lapor. Jadi dari semua pengaduan setidaknya kami ada waktu untuk menindaklanjuti. Nah, jadi langkah-langkah di awal setelah pengaduan kami terima dari baik langsung atau dari media, dari aplikasi, setelahnya kami membuatkan surat tugas untuk verifikasi lapangan. Nah, dari verifikasi lapangan itu yang kami lihat kesesuaian administrasi, salah satunya perizinan tadi, lalu pengelolaan lingkungan hidupnya, apakah sesuai dengan perizinan yang diterbitkan. Kalau jika sudah sesuai, kami hanya menindaklanjuti laporannya, apakah laporan itu memang mengganggu merusak lingkungan yang ada. Jadi kita bisa lihat di lapangan secara langsung pengaduan itu sesuaikah memang mereka yang mengeluarkan limbah itu atau bukan. Bisa kita lihat dari misal contoh kegiatan rumah makan, masa limbahnya beda, bukan limbah dari pencucian peralatan itu kan. Nah, itu dari itu kita lihat lagi. Nanti kalau memang udah tidak sesuai, kita bisa mengenakan di Perda Tibum. Perda Tibum itu ada sampai hingga pengenaan sanksi denda. Jadi bisa kita lihat di Perda Tibum. Tadi kan itu turunan juga dari peraturan kementerian. Maka kita disempit jadi perda. Di perda itulah NAPIK salah satunya memberikan sanksi. Hingga sanksi sesuai dengan yang dilakukan. Kalaupun memang itu, tapi prosesnya setelah verifikasi lapangan kita buat laporan staf. Setelah laporan staf kita mengeluarkan surat tindak lanjut. Itu kirimkan ke mereka. Di mereka nanti menindaklanjuti nih apa temuan kita hari ini. Nah, misalnya terjadi pembuangan langsung, berarti kan mereka harus apa? Misal pembuangan sampah di parit, mereka harus apa? Itu kami tuangkan. Wajib melakukan ini, dikasih deadline waktu sekian hari. Jika tidak, kami akan turun lagi ke lapangan dan menindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Seperti itu aja. Baik, dapat dipahami ya Bu. Terima kasih Bu atas segala responsif dan jawabannya Bu ya. Dan sekian. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh proses pelayanan dan penanganan pengaduan di Dinas Lingkungan Hidup telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah berlaku. Semua tahapan kerja tersusun dengan jelas sehingga memudahkan pegawai dalam menjalankan tugas dan memastikan pelayanan yang lebih transparan. Selanjutnya, dalam hal implementasi kebijakan perizinan lingkungan, instansi ini benar-benar berpedoman pada regulasi yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup hingga peraturan turunannya seperti perda dan peraturan tindakan yang diambil mempunyai dasar hukum yang kuat dan menghindari adanya kesalahan prosedur. Oke, kemudian untuk mekanisme pengawasan pasca izin, pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH yang memang memiliki kewenangan resmi. Pengawasan ini berfokus pada kesesuaian antara izin yang diterbitkan dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh pihak yang bersangkutan. Terakhir, dalam penanganan pengaduan masyarakat, DLH menerima laporan dari berbagai media seperti masyarakat, media sosial, WhatsApp, Instagram, hingga aplikasi e-lapor. Setelah laporan diterima, dilakukan verifikasi lapangan, penyusunan surat tindak lanjut, serta pemberian batas waktu kepada pihak terlapor. Jika ditemukan pelanggaran, maka DLH dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, secara keseluruhan, wawancara ini memberikan gambaran bahwa proses pelayanan publik di DLH Kota Pontianak telah berjalan terstruktur, berbasis aturan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah lingkungan.
Oke teman-teman, jadi itulah hasil observasi yang kami lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dari kunjungan tadi kami mendengar langsung bagaimana pelayanan, pengawasan, penanganan pengaduan lingkungan dilakukan sesuai SOP dan aturan yang berlaku. Melalui observasi ini, kami jadi lebih paham bagaimana instansi pemerintah bekerja di lapangan untuk menjaga kualitas lingkungan dan merespon laporan dari masyarakat. Banyak banget insight yang kami dapat dan semoga ini juga menjadi manfaat bagi kalian yang menonton. Sekian observasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat. Saya Aam. Saya Syarila Rahmadina. Dan saya Saskia Widianti. Bye bye, kami dari kelompok 7.